Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration Traders. Di video kali ini saya akan membahas tentang EA yang sedang saya kembangkan saat ini. Namanya adalah EA Single Short Swing. Nah, kenapa disebut dengan EA Single Short Swing? Karena memang EA ini single shot ya, bukan yang averaging atau martingale. Nah, kenapa disebut swing ya? Karena EA ini ditujukan untuk melakukan posisi yang sifatnya itu lama, panjang waktunya, rentangnya. Nah, EA ini sebenarnya saya buat adalah untuk membantu saya ketika melakukan trading yang selama ini saya lakukan secara manual. Nah, jadi teknik trading yang digunakan oleh EA ini itu mengadopsi cara saya trading yang biasa saya lakukan secara manual. Nah, lalu kalau saya sudah trading manual, kenapa saya harus ada EA ini? Toh cara menggunakan cara kerjanya juga sama gitu kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kenapa? Ya karena pada saat saya lagi tidur ya, pada saat saya lagi istirahat, dan mungkin pada saat itu ada posisi-posisi yang menarik yang bisa saya buka, saya nggak bisa buka gitu, saya tidak bisa trading. Nah, EA ini membantu saya melakukan tugas tersebut. Nah, alasan lain adalah masalah disiplin. Ketika saya ketika saya trading secara manual, maka saya cenderung kurang disiplin. Mengapa? Karena ya manusiawi alasannya. Jadi ketika dia posisinya itu sedang bagus ya, sedang profit ya, cenderung saya mau cepat-cepat ditutup. Nah, sementara kalau EA swing ini kan EA ini jalan sendiri, jadi dia akan tutup dengan sendirinya. Nah, sehingga saya bisa forget ya, bisa set and forget, sehingga pada saat dia perlu close, dia akan close dengan sendirinya. Itu membantu saya untuk disiplin. Nah, kenapa disiplin itu diperlukan? Ya, karena ketika kita bisa disiplin, maka hasil profitnya itu akan lebih baik. Nah, nanti akan saya bahas. Saya akan bandingkan hasil tradingannya saya yang manual dibandingkan dengan EA ini ya, yang sedang saya sedang coba running di demo account. Oke, kita lihat dulu ya seperti apa penampilan dari EA ini. Kita menuju ke MetaTrader ya, yang ada di VPS saya. Nah, ini adalah penampilan dari VPS saya, dan saya sudah membuka MetaTrader yang saya jalanin EA single shot AE swing ini ya. Ini adalah di-develop oleh saya, yaitu by KLTT, Kim Learns to Trade ya. Itu di sini kebetulan saya sedang membuka akun, menggunakan akun demo ya, yang namanya FX Pro ya, dari FX Pro. Nah, seperti apa EA ini, kita akan lihat ya settingannya. Saya akan lihatkan kepada teman-teman ya di sini ya. Jadi kita buka di sini settingannya, kelihatan di sini teman-teman. Itu settingannya sederhana sekali ya teman-teman ya. Jadi saya tidak sengaja membuat robot ini lebih ke otomatisnya, dan hal-hal yang tidak perlu untuk disetting ya dibuat seotomatis mungkin untuk memudahkan orang yang awam menggunakan nantinya ketika EA ini udah saya publish. Nah, pertama yang settingannya umum itu adalah EPT. EPT ini adalah equity per trade, artinya sebenarnya mirip ya dengan risk per trade atau RPT ya. Kalau di dunia trading forex itu ada, kita kenal istilah risk per trade, artinya dalam satu trade itu ada berapa resiko yang kita set ya. Nah, itu mirip seperti itu. Jadi EPT di sini adalah equity per trade, by default itu 5 ya, 5%. Tapi kita bisa ubah-ubah ya di situ ya, mau berapa gitu kan. Nah, kemudian di situ ada magic number. Nah, kenapa ada magic number? Karena kita bisa buka beberapa posisi, beberapa
apa namanya EA untuk satu akun ya. Nah, kemudian SL buffer ini maksudnya adalah dari ATL ya atau dari ATH ya. Kalau posisinya saat ini EA ini dibuat khusus untuk yang running by ya, bukan yang running cell, masih yang running by. Jadi SL buffer 500 pip itu artinya 500 pip di bawahnya ATL. ATL-nya di sini adalah 0,6 ya. Untuk ini kebetulan saya sedang membuka di pair sebentar, ini pair apa ya, kita lihat sebentar. Oh ya, Canadian Swiss franc ya, di Canadian Swiss franc. Jadi ATL-nya itu 0,6 ya, Canadian Swiss franc. Ini saya dapat dari mana nilai 0,6 ini? Sebenarnya si EA ini dia bisa menghitung sendiri karena dia mengadopsi indikator investor tool yang juga saya kembangkan. Dia bisa mencari ATL, tetapi saya juga tambahkan di settingan ini ATL apabila si akun atau brokernya itu tidak memiliki data histori yang lengkap, sehingga untuk memprediksi ATH dan ATL-nya jadi salah gitu ya. Kalau kita running di broker yang historinya nggak lengkap, ujung-ujungnya ATL-nya jadi nggak dapat ATL yang terjauh gitu, yang benar-benar long time gitu kan. Nah, jadi di sini saya menyediakan fasilitas settingan untuk ATL-nya juga, sehingga kita harus tahu nih ATL-nya berapa gitu kan untuk pair yang sedang dibuka. Nah, kebetulan sebenarnya ATL-nya Canadian Swiss franc itu bukan 0,6, sebenarnya 0,62 atau ya 0,62 sekian sebenarnya. Tapi di sini saya bikin 0,6 jadi lebih konservatif lagi nih settingannya supaya dia lebih jauh lagi. Nah, udah itu ditambah buffer yang besarnya 500 pip, berarti ujung-ujungnya dihitung stop lossnya itu di 0,55 ya, seperti itu ya, karena 500 pip gitu. Nah, jadi ini benar-benar konservatif sekali ya dalam menghitung lot. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya target profit. Nah, target profit ini sebenarnya untuk menentukan tingkat kekonservatifan kita dalam agresivitas kita dalam menentukan TP ya. Jadi kalau misalnya yang paling agresif itu yang 10% nih. Jadi target profitnya 10% dari dari jarak entry ke ATL tersebut, ke SL tersebut, sehingga dia misalnya equity per trade-nya adalah 10% gitu ya, 10%, maka target profitnya 10%, itu artinya 10% dari 10% adalah 1%. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa kita menargetkan untuk satu posisi trading ini dengan meresikokan 10%, saya bisa mendapatkan 1%. Dan kalau misalnya dalam satu hari itu bisa dapat TP-nya, ya berarti dari satu single posisi itu ada sudah dapat 1%, seperti itu. Tapi itu menurut saya terlalu agresif. Ya belum tentu, tergantung dari jarak ke ATL-nya tersebut. Kalau terlalu dekat ya, sangat dekat ya, maka 10% ini bisa jadi lebih pendek dibandingkan yang satu ini. Yang satunya ini adalah closest between resistance of the day atau half ADR. Jadi settingan target profit yang kedua ini ya, itu dia akan mengecek jadi resistance of the day-nya di berapa posisinya. Jadi misalnya resistance of the day-nya lebih tinggi daripada half ADR. Half ADR itu berarti ADR itu adalah average daily range. Jadi average daily range itu misalnya daily range-nya itu adalah 50 pip gitu ya. Nah, berarti half-nya adalah 25 pip kan. Nah, berarti jarak ke TP itu 25 pip. Nah, sekarang dari pas entry itu ke resistance of the day-nya itu berapa?
misalnya ternyata resistance ordernya itu 70 pip, berarti antara 70 dengan 25 pip kan lebih dekat yang 25 pip, berarti dia akan memilih yang 25 pip tadi gitu. Nah, jadi dipilih mana yang terdekat gitu ya, semakin dekat berarti dia semakin itu yang dipilih. Jadi ini menunjukkan, kita dari sini sudah kelihatan bahwa antara kedua ini jelas yang pertama ini lebih konservatif, lebih cengli lah ya orang bilang, seperti itu. Dan settingan ini bisa kita save ya, supaya bisa di nanti dipanggil lagi untuk pair yang lain. Nah seperti itu teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan sekarang. Nah ini saya kebetulan sekarang membuka posisinya itu di Canadian Swiss franc, di pound sterling Swiss franc, dan New Zealand dollar Swiss franc, dan euro Swiss franc juga. Jadi saya pasang 3 EA di 4 chart ya, 4 pair ya. Ini sebenarnya baru tambahan nih yang euro Swiss franc ini. Sebelumnya saya hanya 3, kemudian saya tambah euro Swiss franc ya. Tetapi apakah selalu dibukakan? Ternyata tidak ya oleh EA ini, karena EA ini menunggu sinyal tertentu untuk dia akan buka atau tidak gitu loh. Kalau tidak ya dia tidak akan pasang. Jadi dia cara kerjanya apa? Dia cara kerjanya adalah membuka buy limit teman-teman. Nah kebetulan kedua buy limit yang sudah terbuka itu adalah NZD CHF dan GBP CHF. Ini dua-duanya udah terpanggil ya buy limitnya. Jadi sekarang posisinya lagi running nih. Nah berapa saat ini profitnya ini masih minus ya. Dan satu lagi teman-teman yang saya mau tunjukkan ke teman-teman adalah masalah swap ya. Di sini teman-teman lihat ini swapnya dua-duanya positif. Nah ini juga yang menentukan kenapa saya memilih kedua pair ini ya. Nah padahal kan kalau kita menggunakan investor tool kita bisa melihat ada banyak pair ya, dimana yang harganya lagi low. Tetapi kenapa saya memilih membatasi di 4 pair ini adalah ya karena saya melihat spesifikasi daripada swapnya. Karena ini saya pasang posisi buy, maka saya cari yang long ya, cari posisi yang long. Itu swapnya berapa gitu ya, saya lihat ya nih. Sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman nih bagaimana cara melihat harga swap tersebut. Saat ini misalnya euro Swiss franc ya, ini kita klik kanan, kita ke ini ya, market watch, tinggal klik kanan, kemudian pilih specification. Nah di situ akan terlihat tuh teman-teman. Di situ cari yang namanya swap long, karena saya pasang posisi buy. Nah ternyata di sini 1,9, jadi ini positif nih teman-teman. Sementara swap shortnya minus 8, jadi mahal sekali. Karena kalau swapnya itu positif berarti kita diuntungkan. Jadi selain kita dapat profit, kita juga dapat keuntungan dari swap karena nilainya positif. Sementara yang short di sini ternyata minus, dan ini memotong keuntungan kita ya. Jadi saya nggak pasang posisi short, kebetulan memang saya pasangnya posisi buy semua. Dan posisi buy yang untuk euro Swiss franc ini aman karena swap longnya itu positif. Nah kita lihat lagi pair yang lain ya, yang saya buka juga itu Canadian Swiss franc ya kan. Nah kita lihat nih Canadian Swiss franc, kita buka specification. Nah kita lihat di situ swapnya apa ya, benar ini 1,7 nih swap longnya. Jadi ini juga udah benar nih ya, pair ini membeli pair ini untuk buy, ini udah benar. Kemudian kita lihat lagi yang GBP CHF ya, GBP CHF gimana? GBP CHF juga sama, kita lihat ya longnya juga positif. Nah terus yang terakhir ya NZD CHF ini juga sama karena saya sudah cek sebelumnya ya untuk running. Nah ya 2,9 jadi positif. Nah teman-teman bagaimana dengan yang lain, misalnya GBP AUD nih ya, kita lihat speknya.
Nah, ini baik yang long maupun yang short sama-sama negatif. Jadi kita nggak pilih pair ini ya, karena jadi ngurang-ngurangin profit nih ya. Nah, sekarang apakah selamanya dia akan bernilai seperti itu swapnya? Nah, kita memang mesti cek selalu ya, apakah dia seperti itu. Nah, kan tergantung dari bank rate ya dari masing-masing negara. Seperti New Zealand dollar ini kan dikeluarkan oleh banknya New Zealand gitu ya, bank utamanya lah. Seperti kalau Indonesia kan Bank Indonesia. Nah, kalau Inggris itu Bank of England ya, GBP ini misalnya nih, GBP CHF ya, itu di sini ketika dia long ya, dia positif kan. Nah, jadi menjual Swiss franc, meminjam Swiss franc untuk membeli apa namanya GBP. Jadi ketika kita taruh di GBP itu artinya bank rate dari yang Inggris ya, Bank of England itu jauh lebih besar daripada bunga bank untuk yang Swiss franc. Nah, itu artinya kita masih untung kalau kita pasang posisi long seperti itu teman-teman. Jadi tergantung dari ya kalau di Indonesia namanya BI rate ya, tapi kalau di masing-masing negara tinggal tergantung dari bank nasional dari negara tersebut itu berapa bunganya dibandingkan dengan pasangan mata uang yang satunya lagi. Nah, mana yang lebih besar? Kalau yang lebih besar berarti dia bisa nutupin keuntungan kerugian dari bank yang lawannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mengenai swap itu kita udah selesai, artinya kita akan bicarakan hal yang selanjutnya, yaitu jadi ya intinya itu teman-teman. Jadi kita ternyata sudah membahas semua ya yang akan saya bahas tentang AI ini. Pada intinya AI ini mengenai keuntungan ya kita akan lihat ya account history. Jadi AI ini kebetulan sudah running dari tanggal, kita lihat. Nah, ini dia dari tanggal 11 Mei ya, pertengahan Mei ya, sampai kemarin sudah tanggal 2 Juni ya. Itu berapa keuntungannya kita lihat. Nah, jadi ini demonya 10.000 ya, 10.000 dolar gitu. Kemudian ini semua TP semua ya. Kenapa ya? Ini kan teknik trading nya mengadopsi teknik trading cara santai yang dimana ya pasti dia akan TP. Maksudnya intinya dia akan selalu profit cuan gitu ya. Akan selalu profit cuan, profit konsisten lah, walaupun nilainya mungkin nggak selalu besar ya. Ini contoh ya, yang pertama ini profitnya 2,04 ya, ini Canadian Swiss franc nih. Ini beruntung nih, begitu close satu dia langsung buka ya, berikutnya ternyata profit lagi 2,12. Ini waktu itu kecil banget karena waktu itu saya settingannya masih awal, itu EPT nya masih kecil nih, kalau nggak salah entah 1% kah 3% kah gitu kan, masih kecil lah ya waktu itu EPT nya. Kemudian saya rubah ya, ini juga masih kecil nih, GBP CHF ya, saya tambahkan pair baru. Waktu itu pertama-tama Canadian Swiss franc, lalu sekarang ada GBP CHF gitu kan, dan LCD CHF nih saya mulai tambahkan pair yang lain, dan di sini saya mulai gedekan EPT-nya nih, jadi untungnya 20,83. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada swap ya, swapnya ini juga positif nih. Kenapa ya? Seperti yang tadi saya sampaikan, saya memang sengaja milih pair yang swap untuk longnya itu malah menambah keuntungan buat kita gitu ya. Nah, jadi dari tanggal 19 Mei ya, itu tanggal closing 11 Mei ya, tanggal 22 Mei itu ini udah mulai gede-gede nih ya, karena EPT nya saya gedein teman-teman. Nah, ini ada yang buy limit dan GBP CHF-nya limit, ini buy limitnya ini di close nih sebelum ini. Kenapa? Karena AI-nya saya melakukan modifikasi, yaitu ketika
by limitnya itu tidak kepanggil untuk hari itu ya, maka dia besoknya kalau udah lewat 24 jam maka dia akan di delete dan bikin by limit baru gitu. Kenapa demikian? Karena memang cara trading saya yang manual juga begitu, kalau udah nggak kepanggil ya itu bisa jadi akan semakin jauh untuk bisa kepanggil gitu loh, jadi percuma kan. Lebih baik saya close aja lalu saya bikin posisi baru, saya bikin pending order yang baru. Tujuannya ya supaya lebih cepat cuannya kan. Nah seperti itu. Jadi ini otomatis di close. Nah gitu cara kerja daripada EA ini ya. Nah ya mengenai kapan dia akan publish ya, saya masih belum tahu ya, tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Cuman teknik ini memang ya kalau saya udah tes ya menggunakan apa namanya strategi tester ya dia pasti untung. Karena apa? Karena strategi ini menggunakan strategi cara santai di mana ASL diletakkan jauh di bawah ATL ya, sehingga kemungkinan untuk ke touch SL nya itu memang sangat kecil begitu teman-teman. Itu saja, tapi ya tentu saja modal menyesuaikan juga dengan cuan juga nggak seberapa besar itu teman-teman. Jadi dari hasil teknik ini ya mungkin saya akan tunjukkan ke teman-teman seperti apa. Oke, kita lanjut lagi di MG5 ya. Saya akan menunjukkan bagaimana performa daripada EA SS swing ini ya ke teman-teman. Jadi seperti ini kan baru jalan sekitar berapa itu apa namanya ya sekitar 15 hari ya, 15-16 hari ya, karena mulainya dari pertengahan bulan Mei ya. Jadi di sini ini udah 1%-an lah ya sekarang ini. Nah kalau kita lihat ya lebih detail antara bulan Mei ya yang setengah bulan doang itu 0,96% ya. Kemudian di bulan Juni udah mulai masuk nih, udah dapat keuntungan 0,17%. Jadi total ya year to date ya itu 1,13%. Jadi lumayan sekali sih sebenarnya ini EA ini udah lebih bagus malah dibandingkan dengan performa dari trading manual saya, karena jadi ini sudah sesuai dengan kebutuhan saya ya, membuat develop ya. Ini memang untuk membantu tradingan saya. Jadi ini saya tunjukkan lagi, saya udah pernah tunjukkan, ini adalah trading manual saya, performa trading saya yang manual. Nah memang oke, ini ya saya tunjukkan terutama di bulan Mei dan bulan Juni ya. Di bulan Mei ini saya kan tradingnya kan full month kan, tapi dia 0,94 dibandingkan dengan yang setengah bulan aja menggunakan EA yang tadi itu 0,96. Jadi lebih besar yang EA nya, padahal dia menggunakan waktu yang lebih dikit gitu. Sementara bulan Juni ini udah 0,11 yang EA nya coba lihat ya, 0,17. Jadi ini lebih cepat teman-teman yang menggunakan EA ini, walaupun ya Juni juga memang belum selesai, jadi nggak bisa ngomong juga. Kemudian drawdown ya, drawdownnya bagaimana kita lihat ya drawdownnya. Jadi drawdownnya itu maksimal itu 2%-an nih. Nah ini pernah nih yang paling tinggi sekitar 2,06%. Jadi di atas 2% sedikit ya, nggak sampai 2,5% juga drawdownnya. Jadi ini oke lah ya, oke, walaupun EPT-nya itu di set 5% untuk sebelumnya 3 pair, saat ini sekarang udah 4 pair ya, udah nambah 1 pair lagi. Jadi kan harusnya kalau 5 kali 4 berarti 20%, tapi ternyata karena ini yang tervoting itu baru 2%, jadi memang nggak selalu mendekati
ATL kan. Kalau sudah mendekati ATL mungkin bisa tercapai 20% tersebut tuh teman-teman. Nah, jadi teknik trading ini ya yang saya gunakan ya, dan saya sudah mendevelop AI-nya, ini memang teknik trading yang sangat aman, sangat konservatif ya teman-teman. Jadi ini memang teknik trading yang memang paling saya suka, di mana saya tenang, jadi nggak usah terlalu mikir berat-berat ya, dan hasilnya juga lumayan gitu kan. Oh ya, mungkin saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana performa teknik trading cara santai ini ya, yang saya sudah jalani terutama di tahun ini ya. Di tahun ini itu full dari awal Januari sampai sekarang itu masih dengan teknik trading cara santai ini ya teman-teman ya. Ini mungkin kalau teman-teman perhatikan ya, yang tahun 2022 itu saya baru mulai menggunakan trading cara santai itu di bulan November dan di bulan Desember. Jadi sebelum-sebelumnya saya ganti-ganti teknik, dimana setiap kali saya ganti teknik pertama-tamanya bagus, tapi habis itu jeblok gitu ya. Nah, jeblok-jeblok ini ya udah kita nggak usah pikirin ya teman-teman. Untuk yang tahun lalu ini minus 28, tetapi di tahun ini ya, berarti praktis dari Januari sampai Juni ini saya menggunakan teknik trading cara santai, dan ini hasilnya total untuk tahun ini udah 22,20%, which is ya jauh lebih baik daripada kita menggunakan investasi di surat berharga negara atau di reksadana. Nah ya, ini much better lah ya, dan ini pun santai gitu loh. Kenapa? Karena emang kita udah benar-benar ngitung, udah benar-benar ngukur berapa sih modal yang kita resikokan gitu teman-teman. Saya rasa itu aja teman-teman. Mungkin yang bisa saya rekomendasikan ke teman-teman adalah ketika mulai belajar trading ya, terutama untuk forex dengan tujuan untuk investasi, buat teman-teman yang mungkin bukan tipe orang yang agresif ya, mungkin yang ya seperti saya kan, saya sudah separuh baya. Teman-teman mungkin baru mau mulai usia-usia seperti itu, tentu lebih bagus cari instrumen investasi yang spekulasinya sangat rendah. Dan sebenarnya teknik trading ya, forex itu adalah termasuk instrumen yang berspekulasi tinggi, tetapi dengan sedikit pengetahuan ya, kalau kita mau belajar dengan serius, dengan benar-benar, kita tuh bisa kok menurunkan resikonya sampai level dimana kita nyaman gitu. Bisa sebenarnya, bukan tidak bisa. Jadi kalau orang lain bilang bahwa forex itu spekulasinya tinggi, emang high risk tapi high cuan juga gitu kan, high risk high gain. Sebenarnya enggak juga. Kita bisa loh yang high risk itu dibuat jadi low risk gitu. Bahkan ya resikonya serendah-rendahnya, dan cuannya ya memang tidak bisa terlalu tinggi juga. Ya intermediate lah, paling enggak lebih baik, masih lebih bagus daripada naruh di deposito atau obligasi atau surat berharga negara seperti itu ya teman-teman. Nah, saya kira itu saja video kita kali ini. Semoga video ini menginspirasi dan mencerahkan teman-teman. Buat teman-teman yang ingin menghubungi saya, mau berdiskusi tentang jenis-jenis investasi atau mau menanyakan kelas ya, silakan hubungi saya. Ada nomor WA yang saya cantumkan di deskripsi. Saya kira sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya.